Perkenalkan, nama saya Gopin Saputra Pasaribu. Saya dengan NIM 1912010147 dari kelas MNH 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang video mengenai contoh penerapan teknik konservasi tanah dengan metode vegetatif. Berikut videonya. Tanah dan air merupakan sumber alam yang menyokong kehidupan berbagai makhluk di bumi, termasuk manusia. Kedua sumber alam tersebut mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Kerusakan tanah bisa terjadi karena hilangnya unsur hara, penjenuhan tanah oleh air, dan erosi. Apabila tanah mengalami kerusakan, maka kita bisa bayangkan bahwa tanah tersebut sangat tidak produktif jika dimanfaatkan. Air juga rentan mengalami kerusakan. Rusaknya air bisa berupa mengeringnya mata air dan juga menurunnya kualitas air. Penyebabnya adalah erosi dan masuknya limbah-limbah pertanian maupun industri. Konservasi tanah dalam arti yang luas adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Dalam arti yang sempit, konservasi tanah diartikan sebagai upaya mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin dan mengatur waktu aliran agar tidak terjadi banjir dan merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. Konservasi tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konservasi air. Setiap perlakuan yang diberikan pada sebidang tanah akan mempengaruhi tata air pada tempat itu dan tempat-tempat di hilirnya. Oleh karena itu, konservasi tanah dan konservasi air merupakan dua hal yang berhubungan erat sekali. Berbagai tindakan konservasi tanah adalah juga tindakan konservasi air. Teknik konservasi tanah secara vegetatif adalah setiap pemanfaatan tanaman atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan lengas tanah, serta perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, maupun biologi. Tanaman ataupun sisa-sisa tanaman berfungsi sebagai pelindung tanah terhadap daya pukulan butir air hujan maupun terhadap daya angkut air aliran permukaan atau runoff, serta meningkatkan peresapan air ke dalam tanah. Teknik konservasi tanah secara vegetatif meliputi penghutanan kembali atau reforestation, wanatani atau agroforestry, termasuk di dalamnya adalah pertanaman lorong atau alley cropping, pertanaman menurut strip atau strip cropping, strip rumput atau grass strip, barisan sisa tanaman, tanaman penutup tanah atau cover crop. Penerapan pola tanam termasuk di dalamnya adalah penggiliran tanaman atau crop rotation, tumpang sari atau intercropping, dan tumpang gilir atau relay cropping. Berikut adalah beberapa contoh pohon-pohon yang dijumpai di lapangan. Yang pertama itu ada nama lokal dari pohon melinjo dengan nama latinnya Gnetum gnemon. Pohon melinjo adalah tanaman yang selain berfungsi untuk penghijauan juga dapat dimanfaatkan buahnya sebagai bahan makanan. Perakaran dari pohon melinjo yang kuat juga mampu menahan aliran air ataupun erosi. Pohon melinjo ini berlokasikan di Jalan Gumban Surbakti Sedap Malam 9. Selanjutnya ada nama lokal pohon mahoni dengan nama latin Swietenia mahagoni. Pohon ini dikenal sebagai pohon yang memiliki banyak manfaat. Kayu mahoni dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur. Kayu mahoni memiliki kualitas sedikit di bawah kayu jati sehingga sering dijuluki sebagai primadona kedua dalam pasar kayu. Manfaat pohon mahoni antara lain biji pohon mahoni dapat digunakan sebagai obat penyakit tertentu. Daunnya dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak dan lain sebagainya. Pohon mahoni ini berlokasikan di Jalan Gumban Surbakti. Selanjutnya ada tanaman cemara Norfolk atau dengan nama latin Araucaria heterophylla. Jenis-jenis tanaman ini merupakan tanaman yang sering dipergunakan untuk keperluan tanaman hias. Jenis-jenis tanaman Araucaria juga menghasilkan resin. Tanaman yang menghasilkan resin dapat dipergunakan untuk keperluan bahan-bahan kosmetik. Kayu-kayu tua dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar, tapi jenis ini sangat cepat terbakar sehingga bara api akan menjadi lebih cepat habis. Lokasinya ada di pintu 1 di depan lapangan futsal kedokteran. Selanjutnya dengan nama lokal pohon saga, dan nama latinnya adalah Adenantiera pavonina. Daun saga diketahui memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Daun saga dipercaya mampu menangkal radikal bebas dalam tubuh yang biasanya menyebabkan penyakit kanker dan diabetes. Hal ini karena daun saga memiliki kandungan flavonoid dan polifenol yang berguna sebagai antioksidan di dalam tubuh. Pohon saga ini banyak bisa ditemukan di hutan saga di samping peradilan semu Fakultas Hukum. Dan yang terakhir adalah pohon beringin dengan nama latin Ficus benjamina. Pohon beringin adalah pohon besar yang kaya akan manfaatnya. Yang pertama adalah pohon beringin sangat efektif untuk menciptakan udara segar. Yang kedua merupakan pohon yang besar dan teduh. Yang ketiga, pohon beringin dapat menyerap air sangat banyak. Yang keempat, pohon beringin dapat membuat lingkungan sekitarnya cenderung lembab. Pohon beringin ini dapat ditemukan di depan Fakultas Arsitektur USU.
Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.